banyak jurang, banyak lembah. Itulah kehidupan rumah tangga. Setiap rumah tangga pasti punya masalah. Nggak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu? Kita cari solusi yang baik. Kalau kita di batalion, kita di satuan, kita punya komandan. Nah, minta solusi. Nah, kalau kita setiap masalah diselesaikan dengan emosi, hasilnya nggak bagus. Hasilnya akan jelek. Nah, keluarga adalah harta yang sangat berharga. Jadi kita ingat keluarga. Dinas tapi keluarga diutamakan. Jadi kalau pimpinan yang tidak memperhatikan anggotanya, kesulitan anggotanya, anggota mujud, itu pimpinan yang salah. Jadi di situasi jangan di ultimatum, langsung ditindak. Jadi dilihat duduk permasalahannya. Kenapa sih anggota saya ini kok malas apel? Kenapa sih anggota saya ini membuat pelanggaran? Ada masalah apa ya? Kita cari permasalahannya. Barulah kita cari solusinya. Jadi pemimpin, ya sebagai seorang pemimpin, ya sebagai seorang bapak, ya sebagai seorang kakak. Siap. Siap, Pak. Ini tadi Jin, ramahnya Jin. Masukan, bukan ramah, masukan itu. Benar. Makanya di setiap satuan, kalau di jawatan dibentuk seperti batalion yang nggak akan berjalan. Begitu juga batalion dibikin sistem jawatan yang nggak akan berjalan. Jadi kita ini tetap sebagai seorang prajurit, ya itulah kunci kita. Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, itu udah sendi-sendi yang harus kita pegang. Nah, kalau kita sudah pegang itu, ya kecil kemungkinan pelanggaran itu. Disiplin, apalagi sekarang zaman sudah IT, ya udah, kalau apa kita main aja daripada ngalamin kecelakaan. Artinya kita harus pandai bersyukur. Kecil apapun rezeki berkat yang kita terima, ya kita harus syukuri. Siap. Nah, sama sekarang kita naik Gunung Rinjani. Apa maknanya kita naik Gunung Rinjani? Satu, kita bisa mensyukuri keindahan alam, ciptaan yang kuasa begitu sangat besar. Nah, apalagi ada danau di atas gunung. Ya. Bagi orang yang tidak beriman, nah, baru dia tahu bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh maha kuasa. Dan kita pun juga cuaca yang baik, cuaca yang mendukung. Dari awal keberangkatan pun juga Pak Pardi sempat bingung, Wadan gimana nih cuaca? Par, kita serahkan sama yang kuasa. Cuaca mendukung, saya lihat tidak hujan, tidak ini. Nah itu Pak Pardi. Nah, apalagi Pak Pardi punya channel, punya ini. Apalagi tadi saya lihat begitu sedih. Saya lihat Pak Pardi ingat dengan orang tuanya. Begitu sampai puncak Rinjani, langsung sujud syukur. Berdoa buat orang tuanya. Siap. Nah, itulah rasa syukur kita. Kalau berbuat baik itu baik, ya kita jalani. Ini adalah panggung sandiwara. Kalau ternyata baik, ya kita jalani. Ya yang Muslim, ya laksanakan ibadahnya sesuai waktunya 5 waktu. Jangan sampai bolong-bolong. Kristen, ya rajin ke gereja, rajin ibadah. Yang Hindu, sama semua, mau agama apa sama semua. Gak ada agama mengajarkan orang untuk berbuat jahat. Tidak ada agama mengajarkan orang untuk saling membenci, saling memusuhi. Nah, itulah indahnya kita di Indonesia ini dengan kebenekaan kita. Berbeda-beda tapi satu. Nah, marilah kita jaga kerukunan itu. Kita sebagai aparat, kita bisa memberi teladan.
kan sudah, kalau umur 77 tuh orang pasti nanyanya bukan apa, dia tanya berapa cucunya Pak, berapa ini dan seterusnya. Nah berarti kita HUT yang ke-77 TNI ini sudah semakin dewasa, sangat-sangat dewasa. Hanya dengan tema TNI adalah kita, maksudnya TNI adalah kita, ya kita semua, rakyat semua ya adalah kita. Kita pun berjuang, tanpa rakyat kita nggak akan berhasil. Jadi dengan adanya rekan-rekan kita yang di Babinsa sebagai ujung tombaknya kita, nah itu nggak kenal waktu. Yang malam hujan harus banyak bikin laporan ke Kemendan. Nah Kemendan pun kalau tidak ada laporan dari bawah ya nggak bisa menyelesaikan suatu masalah, nggak bisa akan mengambil satu keputusan. Ya. Nah, kalau tidak ada informasi, data yang valid, apa yang valid, jadi saat Kemendan mengambil keputusan itu tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran. Nah itu, makanya kadang kalau dibilang perwira itu adalah orang yang dikorbankan, sedangkan Bintara adalah perwira yang tidak disumpah. Hanya berat juga. Nah, seperti sedangkan yang para tamtama, para prajurit kalau kita bilang pion. Nah, yang penting dia digerakkan, perintah jalan. Itulah hidup. Kalau kita pandai bersyukur, kita juga kesehatan. Orang, kalau kita udah pikirannya benci sama orang, ya timbullah penyakit, bermacam-macam penyakit. Yang sakit inilah, yang sakit itulah. Akhirnya nanti ujung-ujungnya Ya. kita sama Pempem, Sersan 2 Pardi Siap. yang sangat semangat untuk istilahnya apa ya, menyebarluaskan. Nah, ini pun kita perintah untuk melaksanakan ekspedisi pengucapan Hari TNI yang ke-77 di Puncak Renjani. Ya, Oleh kita bilang alhamdulillah, puji Tuhan astukare kita bisa berhasil mengucapkan Tuhan kasih cuaca yang bagus. Tadi banyak sih anggota ngeluh, wah kita semangat, saya pun juga sama saja. Tapi kalau kita semangat, pasti yang kuasa akan memberikan kekuatan buat kita. Karena manusia itu tidak hidup dari makanan saja, tidak hidup dari roti saja, tapi dari iman. Ceramai sama ustadz di masjid saat sholat ini, itulah makanan kita. Jadi kalau kita udah punya pokok makanan iman, makanan rohani, itulah yang menyegarkan tubuh kita, yang membuat kita sehat. Jangan nanti kalau lagi sakit baru ya Allah ya Gusti, baru ingat sama yang kuasa. Tapi begitu senang-senang lupa teman, lupa istri, lupa anak dan sebagainya. Nah, jadi kita sangkut pautkan kasus-kasus yang terjadi di prajurit. Nah, biasanya karena utang piutang, tidak bisa mengendalikan ekonominya, ingin hidup mewah, lihat tetangganya punya mobil, kepingin punya dan seterusnya. Akhirnya muncul sifat iri, akhirnya memaksakan diri untuk berutang, nggak bisa bayar, ya akhirnya cari jalan pintas. Nah, begitu juga kadang yang sering terjadi masalah ini, dilema yang kita ada penyuluhan hukum tentang perceraian. Karena di satu sisi pernikahan itu merupakan kesejahteraan prajurit, di satu sisi juga perceraian merupakan suatu kesejahteraan prajurit. Nah ini dilema, tapi bagaimana kita mau gantinya dari prajurit itu sendiri yang membuat masalah. Alasannya tidak cinta lagi sama istrinya, istrinya sudah tidak cantik lagi. Yang bikin tidak cantik siapa? Ya suami, bukan istri. Jadi patokannya melihat rumput tetangga hijau. Nah, kalau rumput kita mau hijau ya kita rabuk.
tidur, tersenyumlah saat pada orang pertama yang kau lihat siapa? Ya istri, ya anak-anak. Kita bekerja harus punya kejujuran. Apalagi sekarang dengan zaman IT ini, jangan sampai HP di password. Nah, di password istri tidak tahu. Nah, itu sudah ada tanda tanya ya. Nah, kalau yang prajurit istrinya tidak bekerja terus bilang, oh istri saya tidak bekerja komandan, tidak punya penghasilan, salah. Istri itu kerjanya 1 kali 24 jam, dia tidak digaji, dia jadi dokter, ngerawat anak sakit, yang melayani suami, subuh-subuh sudah bangun. Nah, jadi kalau prajurit yang mengatakan istrinya pengangguran, salah, keliru. Begitu juga kita kembali kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita mau nuntut air susunya, ngerawat kita, wah, nggak cukup kita punya gaji. Betul nggak Pak Bardi? Ya betul komandan. Itu nggak cukup. Makanya marilah kita pandai-pandai bersyukur. Kita sudah, itu istri kita itu sudah pilihan kita. Ya, kita bina dengan baik, kita kasih pengertian. Nah, jadi hidup ini, misalnya orang Jawa bilang tuh sawang sinawang. Yang pertama ngeliatin bintara enak, begitu juga sebaliknya yang bintara ngeliatin perwira enak, begitu juga yang perwira ngeliatin, waduh anggotaku, ini perwiraku kelompok, yang anggota main-main, dia sawang sinawang. Ya. Tapi intinya marilah kita bisa bersyukur, kita bisa mensyukuri hidup ini, kita bisa mensyukuri hidup ini nikmat. Jadi kita bisa mudah terus semangat, komitmen, karena kalau kita sudah dikasih kepercayaan, peganglah itu kepercayaan. Kalau sudah lengah dari kepercayaan itu, seumur hidup orang tidak akan pernah percaya lagi. Ya, sesuai dengan ada yang disumpah prajurit, Sabta Marga, 8 wajib, semua sebenarnya di prajurit ini sudah diatur. Makanya kalau kita sudah komitmen jadi seorang prajurit, dari mulai bangun tidur sampai kita mati diatur, disuruh baris. Nah, dan istri seorang prajurit pun juga harus siap dimadu. Dimadu dalam arti kata bukan dimadu dengan perempuan lain, dimadu oleh sebutir peluru. Nah, karena siap untuk menjadi janda kalau sudah ini. Karena tentara ini adalah anak negara. Kalau dibilang pengawal negara, tameng. Jadi hidup matinya ya untuk negara. Makanya senjata istri pertama adalah istri sudah ibu persin, menyadari dengan kondisi bapaknya. Ya gajinya berapa ya? Makanya kalau utang piutang ya harus sama, tanda tangan istri, tanda tangan suami, harus mengawal istri, mengawal. Nanti suaminya utang di bank, bawa perempuan lain dengan istrinya. Nah, yang berhabis. Ada tagihan, bingung. Di hari ulang tahun TNI yang ke-77 ini, khususnya buat prajurit, mari kita pandai-pandai bersyukur, mari kita pandai-pandai mensyukuri apa yang negara sudah berikan kepada kita. Tapi jangan kita tuntut kepada negara. Kalau boleh saya bilang, jangan kau tuntut kepada negara, tapi bertanyalah pada dirimu, apa yang sudah kau berikan kepada negara. Nah, seperti yang disampaikan oleh Presiden Amerika John Kennedy. Kadang prajurit ini banyaknya menuntut haknya, tapi kewajibannya nggak dijalani. Tetap semangat di hari ulang tahun TNI yang ke-77 ini. Kita semakin dewasa, semakin bijak di dalam bersikap, berkata terhadap masyarakat. Karena zamannya zaman IT, kalau kita salah diviralkan, nah susah. Makanya kalau
serba salah. Kita kasarannya seperti ular. Ular menggigit, kalau nggak diinjak nggak mungkin gigit. Begitu juga prajurit kita di masyarakat mungkin ya karena tersinggung. Nah, oleh sebab itu pesan saya untuk para prajurit, belajar bersabar, belajar mengendalikan emosi. Nah, kita mengalah bukan berarti kita kalah, tapi kita mengalah kita untuk menang. Kita ambil hati rakyat supaya tetap selalu mendukung tugas-tugas dari TNI, khususnya rekan-rekan saya Babinsa. Tolong bangun komunikasi teritorial yang baik. Nah, selama ini saya lihat sudah bagus, apalagi sejak pandemi COVID, TNI selalu berjibaku jadi memerangi COVID, membantu apalagi yang sekarang tentang penyakit mulut dan kuku. Nah, TNI selalu berjuang. Jadi TNI ini bukan untuk perang saja ya. TNI ini serba bisa. Disuruh jadi petani, oke. Disuruh jadi nelayan, oke. Disuruh perang, ya oke. Disuruh ngomong kanan, ya oke. Disuruh masak, ya bisa. TNI ini. Perang, ya oke. Ya, TNI juga terima nasib ini apa adanya. Tapi syukuri apa yang negara sudah berikan kepada. Tetap semangat saudara-saudaraku. Wira Bakti selalu jaya.